tantangannya yang digagas sama Golkar untuk di era digital, apalagi kan ini ada program pemilu e-voting, tantangannya tuh nanti seperti apa sebagai narasumber? Iya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Adi selaku pengamat politik dan Bang Doli sebagai anggota DPR RI. Jadi tantangannya cukup banyak ya, mungkin yang dasarnya dari segi infrastruktur internet memang belum meluas se-Indonesia Raya. Di dapil saya yaitu di Jakarta Timur saja, walaupun itu bagian dari ibu kota, itu masih banyak warga yang belum melek internet. Bahkan ada yang satu keluarga pakai satu handphone saja, dan tidak bisa menggunakan handphone, tidak bisa menggunakan smartphone seoptimal itu, mungkin hanya sebatas buat WA saja. Jadi tantangannya pemerataan pengadaan internet itu sendiri, gadgetnya baik itu smartphone atau tablet atau laptop itu belum semua orang punya, dan kesadaran atas penggunaan gadget-gadget tersebut begitu. Sekarang kan Pak Prabowo ini lagi ada program internet rakyat. Oke lah, kalau waktu pemilu yang lalu 2024 itu anggarannya besar sekali. Apalagi kan kalau kayak gini, tadi kan kita berbicara daerah-daerah terpencil ya, belum terakses internet. Kira-kira nanti untuk anggarannya akan menambah lebih besar lagi nggak? Karena kan tadi yang dibilang Bu Dewan, laptop, handphone, nanti kan harus disediakan di lokasi. Nah, itu seperti apa untuk masalah anggaran? Kalau misalnya pemimpin-pemimpin kita dari Pak Prabowo beserta jajaran menteri-menterinya menganggap itu penting, pasti dari kita dari tingkat daerah dipimpin oleh gubernur dan di backup sama kita di legislasi di tingkat daerah, itu pasti bisa bantu mensupport. Yang penting selama political will-nya ada, itu pasti di daerahnya bisa mengikuti. Waktu pemilu 2024 kita bicara rekap itu aja dibilang masyarakat banyak kecurangan. Sekarang kan untuk e-voting ini kan harus mendidik, dalam arti untuk petugasnya, yang memang untuk effortnya lebih itu, besar. Itu gimana nanti untuk membina mereka supaya tidak ada bisikan kiri kanan, termasuk dari calon-calon legislatif ataupun presiden atau wapres. Pasti sih maupun apapun itu cara memvotingnya, mau manual coblos kertas atau mau mencet layar, itu pasti ada aja celah untuk curang ya. Disitulah dimana seperti yang tadi saya bilang, ini long term investment. Jadi mungkin maybe nggak di pemilu 2029, tapi maybe di 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Tapi kan kerja-kerja itu bisa kita cicil dari sekarang. Betul. Jadi long term goals, tapi short term kerjaannya gitu. Kenapa sih harus dipercepat untuk di 2029? Kenapa nggak pemilu setelahnya? Apalagi kan ini kan kebanyakan pasti pada pakai koneksi 4G. 5G kan belum semuanya termasuk AI. Apalagi ini kan di daerah masih baru dipasang kabel-kabel optik dan lain sebagainya. Kenapa harus dipercepat untuk di 2009? Sebetulnya nggak harus banget sih. Seperti yang tadi sudah dibilang Bang Doli juga kan, itunya masih UU-nya juga masih didiskusi ya, undang-undang masih didiskusi. Jadi kita lihat aja dari teman-teman di DPR RI bagaimana, tapi itu harus lihat kepentingan dari kepemimpinan yang sekarang seperti apa. Tapi kalau menurut saya untuk digas di 2029, di pemilu 2029 harus full elektronik, harus full e-election, mungkin itu belum realistis ya, karena anggarannya juga mungkin belum memumpuni, dan kayaknya Pak Prabowo mungkin masih mau fokus di program-program prioritasnya beliau sebagai MBG dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin UU-nya aja yang disahkan dari sekarang, tetapi kajian-kajiannya berjalan terus, edukasinya dimulai dan sistem votingnya mungkin dari aplikasi atau dari booth yang tadi Mas Adi bilang, itu bisa di develop dulu, dikembangin dulu, diuji coba di skala kecil sembari berjalan. Nanti kita lihat lagi realistisnya seperti apa mekanismenya dan kapannya realistisnya bisa diselenggarakan. Jadi nggak harus banget. Masih berarti undang-undangnya ya. Iya, Terakhir harapannya dari diskusi ini. Harapan saya bagi generasi muda untuk lebih aktif mengikuti diskusi seperti ini, karena bisa membuka wawasan dan pemikiran dan pemahaman kita tentang aktif berpartisipasi politik dan menjadi kader politik.
kalau bisa menjadi kader Partai Golkar, dan semoga di pemilu yang akan datang di 2029 anak-anak muda lebih ambil peran lagi, berani mengambil peran baik sebagai caleg ataupun sebagai tim ses, sebagai juru bicara, dan tentunya menggunakan hak suara mereka. Siap, terima kasih ya. Boleh minta nomor